Extra Time kali ini akan membahas tentang Stadion Benteng, siluman ular, dan suara tangis perempuan. Hah? Stadion Benteng merupakan salah satu stadion bersejarah di Indonesia. Stadion yang berdiri pada 11 Januari 1989 itu pernah menjadi markas dari dua klub di Indonesia, yaitu Persita Tangerang dan Persikota Kota Tangerang. Namun, pada 2012, stadion ini sempat tidak digunakan lagi. Keributan antar supporter Persita dan Persikota yang kerap memakan korban menjadi penyebab laga sepak bola sulit digelar di Stadion Benteng. Alasannya, tidak keluarnya izin dari pihak kepolisian. Selain itu, polemik soal kepemilikan membuat Stadion Benteng menjadi terbengkalai cukup lama. Tapi, kini stadion bersejarah itu sudah cantik kembali. Namanya kini menjadi Stadion Benteng Reborn yang sudah digunakan kembali sejak 2022. Memang kapasitasnya pun harus berkurang. Dari yang sebelumnya 20 ribuan penonton, kini menjadi 7.500 orang saja. Stadion Benteng Reborn menjadi markas dari Persikota. Stadion ini juga kerap menjadi tempat aktivitas bagi masyarakat. Lalu, gimana nih ceritanya soal siluman ular di Stadion Benteng? Cerita ini didapat dari seorang wartawan senior bernama Daniel Siaan. Ia dulu pernah menulis soal siluman ular di Stadion Benteng ini di salah satu tabloid olahraga ternama yang bernama Tabloid Geo. Kami mencoba menghubungi Bang Daniel dan ini ceritanya. Jadi dulu di belakang tribun stadion masih banyak alang-alang. Di sana banyak sarang ular yang tentunya banyak ularnya. Ular-ular ini katanya suka muncul ketika tim Persita sedang latihan. Ngerti juga ya. Tapi dari cerita Bang Daniel, ular-ular ini nggak pernah makan korban. Cerita soal ular-ular di sekitar Stadion Benteng itu ia dapatkan dari seorang petugas pemotong rumput lapangan. Nah, orang-orang sekitar akhirnya menganggap ular itu sebagai siluman. Karena ular-ular ini sering muncul hingga ke lapangan. Mau ikut nonton bola kali ya. Namun menurut Bang Daniel, ular-ular ini tidak ada unsur magisnya atau pengaruh ke performa tim. Jadi contohnya nih, ketika Persita tampil mengejutkan pada 2002 dengan menembus final divisi utama Liga Indonesia, nggak ada tuh hubungannya sama ular-ular ini. Saat itu Persita memang sedang diperkuat oleh pemain-pemain yang gacor. Salah satunya Ilham Jaya Kusuma. Selain Ilham, saat itu Persita juga diperkuat beberapa nama yang mungkin kalian familiar. Seperti Firman Utina, Zainal Arif, Oli Ngatangana, dan Carlos de Melo. Ketika itu, Persita juga ditangani oleh pelatih hebat, Om Benny Dolo, yang sudah berpulang meninggalkan kita pada awal 2023 lalu. Sekali lagi, Persita memang lagi bagus-bagus ya saat itu, jadi bukan karena ular-ular itu ya. Balik lagi nih ke pembahasan soal ular. Ular-ular itu ternyata sempat ditemukan ketika Stadion Benteng masih terbengkalai. Lalu, benarkah ular-ular itu adalah siluman? Menurut salah satu legenda Persita, Ilham Jaya Kusuma, dia nggak pernah tuh dengar soal siluman ular di Stadion Benteng. Tapi, dia pernah nih melihat ular berjenis kobra di Stadion Benteng. Nah, soal kisah mistis di Stadion Benteng, Ilham punya cerita lain nih. Pada awal karirnya di Persita, sekitar 1996, Ilham pernah melakukan pemusatan latihan untuk Liga Remaja di Stadion Benteng. Saat itu, ia mendengar ada suara perempuan menangis. Sumber suara tangisan itu datang dari gerbang masuk stadion, yang saat itu masih banyak pohon lebat dan sepi areanya. Ilham mengaku mendengar suara itu sekitar pukul 2 dini hari. Ya memang waktu itu, ia dan rekan-rekannya menginap di Stadion Benteng. Lalu, mereka akhirnya mencoba untuk tidur dan tidak mencoba untuk mendekat ke sumber suara. Aduh, gak kebayang itu kalau gue yang denger. Bisa-bisa nggak tidur sampai jam 6 pagi. Oke, itu dia guys cerita aneh soal Stadion Benteng. Tapi itu dulu ya guys. Sekarang udah aman. Sudah nggak ada lagi nih alang-alang yang jadi sarang ular di Stadion Benteng. Kalau soal tangisan perempuan, mudah-mudahan nggak ada ya guys. So, menurut kalian kisah apa lagi nih yang menarik dibahas di Extra Time? Tulis di kolom komentar ya. See ya!